Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang, jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Hari ini kelompok 1 akan tanya jawab tentang Wali Songo dan dakwah Islam di Indonesia. Bandingkan cara dakwah Sunan Giri dengan Sunan Bonang. Mengapa dalam berdakwah Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil? Metode apakah Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Coba sebutkan seni apa saja yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Hikmah apa yang dapat diambil dari 9 Wali Songo tersebut? Sebutkan apa saja permainan anak yang diciptakan Sunan Giri. Mengapa Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil untuk berdakwah? Sebutkan pengertian Wali Songo. Bagaimana pendapatmu tentang Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Ampel Denta? Bandingkan menurut kalian cara dakwah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, apakah zaman sekarang masih diterapkan? Sebutkan perbedaan cara dakwah Sunan Muria dengan Sunan Gunung Jati. Katakan bagi yang sudah bertanya, nah yang siapkan sekarang yang presentasi, siapkan jawabannya dengan cara saya akan menjawab pertanyaan, sebutkan nama. Ika Saputra akan menjawab pertanyaan dari Indri Karisa. Sunan Giri menggunakan media dakwah permainan anak-anak bernuansa religius seperti jelungan, jendi perit, jurgula, cublak-cublak suweng, dan lir-lir. Sedangkan Sunan Bonang berdakwah menggunakan media wayang dan gamelan seperti Karang Jawa. Menjawab pertanyaan dari Pidi. Beliau menggunakan metode dakwah yang unik seperti menciptakan wayang kulit, baju takwa, dan lir-lir, gundu-gundu katul, suluk linglung, tigung penso, imungi, gerebek maulid, dan serat dewa lucu model dakwah yang dilakukan oleh Sultan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernada dengan Wali Songo yang lain. Ia akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Jamuran, jelungan, bendi gerit, gula ganti, culak-culak, cublak-cublak suweng, tembang lil-ilin. Saya Maya Rahmawati, saya akan menjawab pertanyaan dari Sipa. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, dalam percaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan kata songa dalam bahasa Jawa adalah songo, berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Saya Sila Yustari akan menjawab pertanyaan dari Jahra. Alasan Sunan Muria lebih memilih dakwah di daerah pelosok ketimbang di keramaian kota karena alasan di perkotaan cobaannya lebih banyak dibandingkan di daerah terpencil. Saya Rama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ida. Kata ulama dalam bahasa Arab berasal dari bentuk tunggal, alim, yang berarti orang yang berilmu. Sedangkan wali dalam bahasa Arab yang berarti dekat dengan dalam arti orang yang menguasai, mengurusi, memerintah, mencintai, dan menolong. Saya Gali akan menjawab pertanyaan dari Pina. Bandingkan menu Sunan Bonang. Strategi yang dilakukan sebagai berikut. Peningkatan jumlah dan mutu kader dai terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Berusaha mengurangi tahayul, kodifikasi dakwah. Sunan Kalijaga berdakwah lewat kesenian mendirikan Masjid Kudus. Saya Hilman, saya ingin menjawab pertanyaan Amir. Hikmah dari pelajaran Wali Songo adalah kita bisa mengenal wali-wali Songo yang pernah menyebarkan agama Islam di luar sana. Saya Imam ingin menjawab pertanyaan Fatia. Mengapa dalam berdakwah Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil? Alasan Sunan Muria lebih memilih berdakwah di daerah pelosok ketimbang di keramaian kota karena di perkotaan cobaannya lebih banyak. Di bawah dari keramaian kota
kota karena ingin berbaur dengan masyarakat biasa dan menjauh segala macam cobaan tinggal di perkotaan. Menggunakan media dakwah seperti celungan, mimpi perit, jur gula, cublak-cublak suweng. Sedangkan Sunan Giri menggunakan media dakwah wayang di orang Jawa. Ampel, 2 Sunan Gresi, 3 Sunan Bonang, 4 Sunan Giri, 5 Sunan Derajat, 6 Sunan Muria, 7 Sunan Gunung Jati, 8 Sunan Kalijaga, 9 Sunan Bonang. Setelah Wali Songo yang beres latihannya, presentasi, model latihan, minggu depan jangan lupa jangan mengerjakan di sekolah biar cepat ya. Jadi minggu depan pas masuk langsung diperiksa bersama. Nah, ini untuk persiapan hari Sabtu, silakan literasinya karena berhubungan dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi dikonversikan, ibu sengaja dikawinkan. Ya, saya apa dikonversikan? Dikawinkan supaya SKIT masuk dengan karya ilmiah. Ingat kurikulum baru atau prototipe yang sekarang disebut juga dengan kurikulum masa depan ya. Kamu dengar? Kurikulum masa depan itu ketika kalian mau melanjutkan ke SLTA mau di SMA manapun, kalian itu dituntut harus bisa menulis karya ilmiah. Ya, dengar? Nah, nanti hari Sabtu siapkan artikel. Mungkin ada saya belum bisa artikel mana dulu. Yang penting kalian paham apa perbedaan karya ilmiah dengan artikel. Nanti digabungkan dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang kalian upload itu yang bikin video, nah itu dijadikan salah satu judul oleh siapa yang ada YouTube-nya kemarin. Nah itu Kak Amel. Kemudian yang TikTok itu Anggita, karena Anggita memilih judul TikTok untuk pembelajaran SKI, harus bisa seperti apa TikTok edukasi yang berhubungan dengan SKI itu. Harus ada satu saja kirimkan ke grup SKI. Nih saya punya judul ini dan ini TikToknya. Jadi TikTok itu bisa mempermudah pembelajaran. Harus bertanggung jawab karena Anggita judulnya memilih tentang TikTok, berarti Anggita harus memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana pembelajaran TikTok versi Anggita seperti apa sehingga sejarah kebudayaan Islam bisa mengerti yang seperti screen meeting 1, ini 2 seperti itu ya. Jadi harus bisa mengedit, jangan bikin master saja ya. Mengerti?